Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku How to Think Like an Entrepreneur karya Philip Delphus Boulton. Sebagian besar bisnis baru gagal. Banyak entrepreneur juga mengalami kegagalan. Bahkan mereka yang berhasil pun pernah bersusah payah dalam prosesnya. Semangat dan optimisme kewirausahaan itu menular. Kewirausahaan membuka ruang dan kesempatan bagi individu untuk mengerjakan apa yang mereka sukai di luar kehidupan korporasi yang dijalani. Nah sobat, buku ini membantu Anda memutuskan untuk menjadi entrepreneur atau tidak. Lalu gagasan seperti apa yang perlu diperjuangkan dan bagaimana bertahan di tengah tantangan. Kewirausahaan membuka jalan untuk berinovasi, mengerjakan hal yang menantang dan membiarkan originalitas Anda berkembang. Berpikir seperti entrepreneur berarti berpikir modern. Anda harus mencari peluang dan punya tekad mewujudkannya. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting pada buku ini. Bagaimana berpikir ala seorang entrepreneur? Untuk berpikir seperti entrepreneur, Anda harus berpikir modern. Keinginan atau want, melakukan perubahan, mencari atau search, peluang dan punya kemauan keras untuk mewujudkannya atau persuade. 3 langkah tersebut, want, search, and persuade, akan dapat membangun jiwa wirausaha dan cara berpikir entrepreneur. Entrepreneur yang sukses dapat memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap uang. Bill Gates menyebutkan bahwa ia tidak pernah memulai sesuatu yang tujuannya untuk menjadi super kaya. Tapi ia melakukan sesuatu karena meyakini akan manfaatnya yang besar. Uang memang dapat menjadi reward yang luar biasa bagi entrepreneur. Tapi itu bukan satu-satunya. Anda harus memikirkan dan memahami value dari apa yang Anda kerjakan. Banyak orang berpikir bahwa entrepreneur harus dimulai dari usia muda. Beberapa memang menunjukkan hal itu, seperti Mark Zuckerberg atau pembuat Facebook. Usia muda memang cenderung melihat tanpa batas dan terbuka terhadap tantangan yang datang. Namun, untuk menjadi entrepreneur, bukanlah usia yang perlu Anda pikirkan, tetapi momen di mana keseimbangan antara energi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memulai usaha akhirnya bertemu. Berbagai hal bisa Anda lakukan untuk mencari dan menemukan peluang. Pencarian peluang dan kesempatan bagi entrepreneur seringkali dikaitkan dengan bentuk kreativitas dan inspirasi. Tetapi data menunjukkan bahwa hampir 3/4 entrepreneur menemukan ide-ide mereka dalam pekerjaan mereka saat ini. 1/5 menemukannya secara kebetulan dan kurang dari 5% dengan cara yang sistematis untuk mencari peluang baru. Sebagian besar pengusaha menemukan peluang pada pekerjaan yang ada di sekeliling mereka, yakni pada kemungkinan yang terdekat atau adjacent possible. Para entrepreneur tersebut berhasil dengan melakukan sesuatu yang mereka ketahui, pahami, dan kuasai. Misalnya, bila mereka adalah coders, mereka membangun bisnis berbasis komputer programming. Contoh lainnya adalah produk pisau cukur Gillette, merupakan salah satu momen temuan yang bersejarah. Tahun 1895, King Gillette memiliki ide untuk menjual pisau cukur sekali pakai dari pengalamannya menjual tutup botol. King Gillette berpikir apabila orang bisa membuang tutup botol dan menggunakan kembali botol minuman, mengapa tidak hal ini dilakukan pada pisau cukur? Gillette saat itu memang masih harus membangun perusahaan, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik, yakni menciptakan monopoli terdekat yang bertahan selama bertahun-tahun. Proses observasi diri atau self-observation dan kesadaran diri atau self-awareness merupakan hal vital bagi siapapun yang ingin memulai petualangan kewirausahaannya. Seorang entrepreneur harus siap dengan tantangan akan adanya disrupsi. Salah satu pelajaran terberat bagi perusahaan ketika disrupsi adalah mereka bisa melihat ancaman datang dan mungkin keliru menghadapinya. Sebagai contoh yakni Kodak. Tak satu pun saat itu yang mengenali peluang dari digital fotografi termasuk Kodak.
Yang dilakukan oleh Kodak justru mempertahankan bisnis cetak fotografinya yang merupakan cara lama dan secara bertahap mengalami kebangkrutan. Sementara koran dan media masih hidup dan bertahan karena menyesuaikan diri dengan munculnya digital publishing. Sebagai besar koran dan media malah membangun website sendiri dan mengembangkan online advertising. Anda bisa merespon peluang dengan merakit aset. Seorang entrepreneur harus berpikir seperti halnya ahli ekonomi, menegaskan perlunya complementary asset. Sebagai contoh, misalnya bisnis food truck, Anda tentu membutuhkan keahlian dasar memasak, uang untuk membeli truk, izin, tempat untuk parkir, dan beberapa cara dalam memasarkan produk Anda. Complementary assets umumnya cukup sederhana untuk diakuisisi, dan Anda tidak membutuhkan jaringan food truck yang besar ataupun karyawan yang banyak untuk mewujudkan ide Anda. Berbeda halnya dengan peluang bisnis lain yang lebih kompleks. Jadi, bila antusiasme dan self-awareness telah membawamu cukup jauh sebagai entrepreneur, momen ketika awal Anda merespon peluang yang Anda temukan adalah momen di mana Anda menjadi managerial decision maker. Aset penting lainnya yaitu staff atau karyawan. Milikilah staff atau karyawan yang berjiwa melayani, yang tidak hanya bekerja untuk gaji. Mereka yang punya jiwa melayani tentu punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka punya tujuan dan manfaat yang besar. Tidak sekedar finansial, mereka akan bersama-sama dengan perusahaan Anda untuk waktu yang lama karena loyalitas dan komitmennya. Nah sobat, kesimpulan dari buku ini adalah kewirausahaan membuka ruang dan kesempatan bagi individu untuk melakukan pekerjaan yang mereka sukai dan kuasai. Untuk berpikir seperti entrepreneur, Anda harus berpikir modern, memiliki keinginan yang kuat, mencari peluang dan punya kemauan keras mewujudkannya. Sebagian besar entrepreneur menemukan ide-ide inovatif mereka dalam pekerjaan mereka saat ini, yakni pada kemungkinan yang terdekat terdapat peluang. Hal pentingnya juga menjadi aset adalah konteks. Setiap entrepreneur yang memilih di mana dan bagaimana mereka bekerja haruslah memikirkan konteks. Entrepreneur harus memiliki keberanian dan keterampilan dalam menyikapi masalah. Saat ia mampu keluar dari masalah, ia akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Well, sobat gensku semua, itu tadi merupakan pembahasan seputar buku How to Think Like an Entrepreneur karya Philip Delphus Boulton. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan komen juga pelajaran apa yang kalian dapat setelah menyimak ulasan tadi. Mimin undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya.